Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya. Ketemu lagi di pelajaran komputer akuntansi di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi IF akuntansi. Berikut ini adalah soal yang akan kita gunakan. Sebelum kita mengerjakan soal ini, silakan dibuka laptopnya masing-masing, ya. Lalu, setelah itu silakan dibuka aplikasinya. Nah, ini namanya aplikasinya GF Akuntansi. Di sini ada pilihan buka data, data sampel, buat data baru, serta keluar. Nah, untuk membuat data baru pada soal yang ini, maka kita akan memilih untuk buat data baru. Nah, kita klik. Ini adalah tampilannya. Setelah ini tampilannya, kita lanjut atau klik yang di sampingnya. Nah, berikut ini adalah ini adalah data Anda akan disimpan di lokasi mana. Nah, data ini sama seperti soal yang ini, lokasi. Nah, kita mau nyimpan file ini di mana? Nah, kita klik ininya terlebih dahulu. Ya, kita simpan mau datanya di mana. Misalnya saya simpan datanya di dokumen, lalu saya buat folder baru, nama perusahaannya adalah PT Bahagia Selalu. Jadi saya buat folder barunya namanya adalah PT Bahagia Selalu. Oke, kalau udah diokekan, tunggu, pastikan dulu. PT Bahagia Selalu. Ini dia ya foldernya ya. Ini dia. Dia sudah ada namanya ini. Jadi nyimpennya di dokumen PT Bahagia Selalu ya. Oke, kalau udah lanjut atau klik sebelahnya ini. Sama aja. Nah, apakah Anda perlu titel yang muncul saat buka data? Nah, ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi, boleh nama perusahaan, boleh dikosongin juga nggak masalah. Lalu, apakah Anda yang memberi nama pada aplikasi ini? Misalnya, GF baru atau nah GF ini misalnya dibuat nama perusahaan kita seperti ini. Oke, lanjut. Untuk nama perusahaan kita tinggal masukkan nama perusahaan ini, nama perusahaannya, lalu alamatnya juga diisi. Ya, alamat diisi apabila ada di soalnya disebutkan alamat dan lainnya kita isi. Kemudian ini singkatan perusahaannya kita buat di sini. Ini diisi email maupun websitenya. Kalau ini datanya sudah terisi, maka kita bisa lanjut. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Di soalnya kita diminta adalah accounting platinum. Dia lalu mengaktifkan modul data, modul dasar, cash control, GL control. Nah, buat kode perkiraan otomatis. Kita centang ini. Ini untuk data awalnya ya. Lanjut. Kita diminta menggunakan metodenya adalah average yang ini. Lalu mata uangnya. Jadi mata uangnya ini kalau menggunakan GF akuntansi kita bisa multi currency ya. Jadi mata uang itu bisa lebih daripada satu. Misalnya kalau di soal ini Indonesia dan Singapura dolar tinggal dipilih. Untuk
laporannya adalah IDR, berarti ini yang laporannya. Oke, kalau udah lanjut, lihat di soalnya. Di sini yang diaktifkan adalah purchase order, pembelian dan retur, membuat daftar tagihan hutang. Oke, kita centang yang sesuai dibutuhkan. Kalau udah lanjut, yang ini yang diminta adalah quotation SO. Nah, kita klik penjualan eceran, lalu penjualan dan retur penjualan, dia membuat daftar tagihan piutang. Nih, yang ini. Oke, kalau udah lanjut, kalau udah seperti ini, maka kita klik proses. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Oke, kalau udah muncul seperti ini, kita klik tutup. Oke, ya di sini disebutkan kalau untuk pemulaan sistem menyediakan usernya adalah admin dan passwordnya adalah 123. Kita okekan. Nah, setelah kita membuat data awal baru nih, kita buka data untuk melanjutkan. Nah, tadi nyimpannya di mana? Kita tadi nyimpannya di dokumen, lalu kita PT Bahagia Selalu. Jadi kita harus ingat ya, file kita itu simpannya di mana. Lalu oke. Jika muncul seperti ini, kita klik start. Kita tunggu prosesnya. Kita close. Nah, ini dia tampilannya. Tadi username-nya adalah admin, password-nya adalah 123. Lalu klik OK. Oke kan aja. Nah, ini dia adalah tampilan awal dari GF. Setelah ini kita lanjut lagi soal kita. Tampilan awalnya. Jadi kalau misalnya mau di close seperti ini, nah hilang datanya, maka kita klik aplikasi, tampil kotak menu. Nah, seperti ini ya. Oke, kita mulai soal berikutnya. Sekarang kita mau bikin item barang. Ya, item barangnya adalah satuannya pieces lusin. Kita cek di sini di item yang ini di satuan ya. Jadi ini bisa jadi pieces lusin atau misalnya pieces dus. Ini tetap ya. Oke, kalau udah kita lanjut dulu. Oke, ini adalah tanggal tutup buku. Nah, tanggal tutup bukunya adalah 31 Desember 2020. Ini sudah sama. Tapi kalau misalnya berbeda, tanggal tutup buku ini bisa kita ubah di sistem setup, ya. Lalu sistem konfigurasi.
Kita cari, ini geser ke samping, ini kan penjualan, geser ke samping. Cari yang namanya kas. Ini dia kas ya. Jadi ini menunya banyak nih di atas nih. Kita cari yang namanya kas di samping GL. Ini dia tanggalnya. Ini cara ngubahnya ada di sini ya. Oke, kalau udah nanti kalau misalnya diubah bisa disimpan ya. Ini karena tidak mengubah berarti tidak disimpan. Oke, kita ke menu awal ya. Sekarang ini adalah datanya tentang item barangnya adalah menggunakan pieces Lucin ya. Laporannya Lucin pieces. Oke, sekarang untuk harga jualnya, harga jual satunya plus 100% dari harga beli, kalau harga jual dua itu plus 80%. Oke. Sekarang kita akan menambah kode perkiraan atau menambah nama akun ya ini. Oke, yang pertama adalah kita mau nambah akun, yaitu akunnya, nama akunnya itu di sini cek atau BG, ini nama akunnya. Oke, cara menambahkan perkiraan tadi, menambahkan akun ya, ada di sistem setup. Ini dia, ada namanya kode perkiraan. Nah, ini dia ya. Ini untuk nama-nama akunnya ada di kode perkiraan ini. Kita klik. Nah, ini dia. Ini nama-nama akunnya dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, beban, pendapatan lain, dan beban lainnya. Oke, sekarang kita akan menambahkan akun. Kita akan menambahkan akun, berarti kan yang mau ditambahkan adalah akun satu nih, nomor akunnya ya. Berarti kan harta. Jadi kalau misalnya menambah akun harta, kliknya di harta. Tapi kalau misalnya menambah akun kewajiban, kliknya di kewajiban. Seperti itu. Sekarang kita menambahkan akun harta, karena nomor akunnya satu. Ya. Oke, kalau udah, kita klik ini, yang gambar seperti pensil ini. Kita tulis nomor akunnya. Ini kan udah 11190. Nama akunnya adalah cek atau BG. Lalu di soalnya, golongannya adalah kas atau bank. Ini dia golongan. Kita pilih kas atau bank. Lalu modul pencairannya diisi, yaitu ya, ini dia di bawahnya ini. Terus di sebelah sini, sebelah nomor akun itu ada tanda centang. Jadi kalau kode perkiraan nomor akun ini adalah debit, kita wajib centang. Tapi kalau saldonya kredit, kita ilangi centangnya. Karena ini ada saldonya debit, maka ini tercentang. Oke, kalau udah, kita simpan. Oke, nomor akun berikutnya. Kita mau nambah akun Bank BNI IDR. Ini nomor akunnya 1191. Oke, lalu golongannya kas atau bank. Ini dia, golongannya kas atau bank. Kalau udah, kita simpan. Kalau ada catatan, silakan ditulis di sini. Kalau udah simpan, oke, kita close. Kita nambah akun lagi, tapi nomor perkiraan 21004. Ini adalah hutang beban. Berarti kita kliknya di kewajiban. Kita klik akun yang diinginkan, tambah akun, nomor akunnya tadi 21004.
Ya, ini saldonya kredit, makanya tidak dicetak. Oke, nama akunnya adalah hutang beban. Kalau udah, simpan. Kalau ada lagi, boleh dilanjutkan lagi. Jadi kalau menambah akun, kalau nomor akun 2, hutang di sini. Kalau nomor akun 3, di sini. Kalau beban, nambah akun beban, berarti di sini letak nambahnya. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke berikutnya. Sekarang kita mau input saldo awalnya. Untuk input saldo awal ini, cukup kita lihat akunnya. Misalnya, ini akunnya kas besar IDR. Jadi kita lihat nih di aktiva nama akunnya. Kas besar IDR, ini dia. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, angkanya berapa? 15 juta. Maka di saldo ini yang kita ketik 15 juta. Seperti ini. Ini DB nih artinya debit. Kalau diginiin kredit ya. Ini saldonya debit 15 juta. Sama. Oke, kalau udah simpan. Lanjut, Bank BNI. Saldonya adalah 30 juta. Cari akunnya, ini dia. Oke, lanjut. Piutang usaha yang IDR, ini dia. Saldonya adalah 4 juta. Tinggal diinput saja akunnya, input nominal dari saldonya ya. Lalu simpan. Kemudian persediaan, kita lihat akunnya di mana akun persediaan, ini dia. Jumlahnya adalah 53 juta. Jadi tinggal diketik aja saldonya di sini. Oke, simpan. Lalu berikutnya adalah hutang usaha 11 juta. Kita cari di akun kewajiban, ini dia. Oke, simpan. Lalu akun setoran modal 71 juta. Kita lihat di ekuitas, ini dia. Jadi setoran modal itu adalah ekuitas atau modal nih. Kita isi 71 juta. Oke, simpan. Lalu ada akun laba rugi ditahan 20 juta. Ini dia, laba rugi ditahan. Oke. Kalau udah kita input, mau lihat nih balance apa tidaknya, kita klik ini dia printer itu tadi untuk ngeprint atau melihat ya. Ini tampilannya, lalu klik cetak. Oke. Nah, ini dia tampilannya. Jadi kalau di bawah ini RIP, nah seperti ini udah balance. Di sini disebutkan ya, ini ada muncul tulisannya total balance-nya nih dia. Ini kan muncul tulisan di bawah panah ini kan. Nah, ini dia. Kalau mau nyimpan, tinggal kita klik ini, yang gambar amplop ini, export. Nah, kita lihat. Nih, dalam bentuk PDF, dan pilihannya ada PDF dan lainnya nih di sini ya. Ada Excel, sesuai dengan keinginan kita. Saya mau bikin PDF. Oke. Nah, kita simpan di file kita. Tadi saya nyimpannya di dokumen ya. Ya. Ini nama filenya, dikasih underscore nama. Oke, sudah. Ya, ini filenya sudah masuk di dokumen dan folder PT Bahagia Selalu. Oke, kalau ini udah, kita close. Juga udah kita. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Sekarang kita lanjut
ke data vendor dan saldo utang. Ini nama vendornya kita akan buat, di close dulu. Untuk nama vendor kita ke menu depan ya, di sini kita klik master file. Nah, untuk menu master file ini ada bermacam-macam. Di sini ada untuk input karyawan, vendor, pelanggan, item, dan sisa stok. Jadi kalau bikin nama vendor, nama pelanggan, nama karyawan, nama persediaan di menu master file ya, kita mulai dari data vendor. Jadi kita klik vendor ya. Kita buat data barunya yang ini nih, yang gambar seperti pensil ini. Jadi di sini cara membuatnya seperti ini terus ya. Oke, namanya adalah PT Agung Mulia. Kita buat. Oke, kalau ada alamat diisi. Di sini jatuh temponya 30 hari. Kita tulis di kredit ini 30. Nah, ini kalau misalnya ada limit kreditnya berapa, kita tulisnya di sini. Oke, lalu kita simpan. Jadi kalau misalnya ada data vendor itu lengkap, ada namanya, alamatnya, teleponnya, terus kontak personnya, tinggal diisi aja di sini. Ya. Oke, kalau udah simpan. Kita lanjut yang kedua, PT Maju Jaya. Oke, bisa menggunakan tab ya ke bawahnya. Ini juga 30. Simpan. Oke, yang berikutnya adalah Sanding. Oke. Kalau ada data lengkapnya juga bisa diisi ya. Kalau cuma nama aja data kita ya sudah kita. Oke, sudah. Ini datanya. Kita close, kita buka lagi. Nih, nggak ada padahal udah input. Jadi tinggal dicentang aja semua data. Ini dia data kita udah muncul. Mau diurutkan nomornya, tinggal ID-nya diklik. Udah urut ID-nya. Oke, kalau udah kita lanjut ke berikutnya. Yaitu input daftar saldo utang dagang 31 Desember. Oke, caranya adalah dengan kembali ke menu awal. Karena hutang dagang itu berkaitan dengan pembelian. Maka kita klik menu pembelian. Nah, seperti ini. Lalu klik pembelian. Lalu untuk membuat data baru, tinggal klik gambar pensil ini. Oke. Kita ke vendornya adalah Agung Mulia. Kita ketik namanya muncul, bisa menggunakan keyboardnya ke bawah. Nah, oke, kalau udah dipilih pakai keyboard panah ke bawah, udah di enter. Lalu ini kan saldo awal hutang, tidak ada item barangnya. Ini kan muncul item barang. Nah, kita ganti di sini tanpa item. Klik pojok kanan atas yang gambar strip-strip ini, pilih tanpa item. Nah, lalu tanggalnya dilihat tanggal ini, transaksinya 18 Desember. Kita tulis tanggalnya di sini. Oke. Nomornya ini ada PAM 08051. Kayak gini. Jumlah dari nominalnya ini kan 11 juta. Jatuh temponya 30 hari.
Seperti ini bisa kita buat di sini. Ini 30 hari kreditnya ya. Nominalnya adalah 11 juta. Inputnya di sini. Kalau ini mau disimpan nggak akan bisa karena masih belum muncul kalimat simpannya. Jadi data ini harus lengkap terlebih dahulu. Buat 11 juta. Kalau udah, baru kita simpan. Jangan diubah di sini ya, biarkan kredit karena ini masih kredit. Nah, kalau tulisannya cash berarti ada akunnya. Jadi jangan ditekan ya, biarkan dia kredit. Oke. Kalau udah datanya seperti ini, boleh kita mau keluar kita tutup. Ini kalau misalnya mau lihat lagi, tinggal klik 2 kali. Ini datanya, mungkin angkanya ada yang mau diubah atau tanggalnya salah, bisa diperbaiki ya. Kalau udah kita. Nah, ini cara input daftar saldo hutangnya ya. Jadi kita di sini harus hati-hati dan teliti. Setelah data vendor dan daftar saldo utang dagang kita input, sekarang kita menginput data dari pelanggan dan saldo piutangnya. Oke. Untuk input data pelanggan tadi, sama langkahnya kayak tadi buat data vendor ya, di master file, lalu pelanggan, kata pelanggan. Kalau vendor, kliknya vendor. Jadi disesuaikan dengan soalnya saja, customer dan supplier. Kita klik untuk buat data baru. Ini tanggal aktif di sini bisa diisi ya. Misalnya tanggal aktifnya strip kayak gini, boleh diisi transaksi ini bulan apa seperti itu. Yang penting ada isinya. Nah, kita bisa isi misalnya ini pilihannya ada corporate dan personal. Sekarang kita buat namanya CV Akses. Oke. Lalu kreditnya dalam 14 hari. Nah, kreditnya itu ditulisnya di sini. Maksimum kredit kalau ada soalnya diisi juga. Kalau nggak ada ya sudah. Nah, maksimum kreditnya juga diisi, bisa diisi di sebelah sini. Kita buat sini 14 hari. Ini ada 15 juta. Kalau nggak ada soalnya nggak usah diisi. Oke. Lalu harga jualnya adalah harga jual 2. Nah, ini dia harga jualnya dipilih harga jual 2. Jadi harga jualnya ada harga jual 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, harga jual 2 sesuai dengan soal ya. Oke, kalau udah disimpan. Kita buat data berikutnya. Ini tanggal aktifnya adalah 5 Januari. TV Jaya. 14 hari kreditnya. 20 juta maksimum kreditnya. Jadi kalau melebihi nanti pasti ada warningnya. Nggak bisa di. Oke, pakai menggunakan harga jual 2. Kalau udah kita simpan. Oke, kalau udah tutup. Tapi kalau misalnya kita input kok nggak mau-mau. Katanya sudah tinggal di close aja dan kita lihat datanya. Sama kalau kita close misalnya seperti ini. Dan membuka lagi nggak ada, klik aja semua data. Oke, close. Kita lanjut input saldo piutang ya. Untuk saldo piutang itu sama dengan kita prosesnya nginput saldo utang tadi. Kalau hutang dagang itu di pembelian. Tapi kalau saldo piutang berarti di penjualan. Berarti nginputnya di penjualan. Prosesnya sama ya. Berarti tinggal klik gambar ini.
Oke, pilih pelanggannya, CV sukses. Oke, lalu nomor fakturnya 100, kita buat di tanggalnya 25 Desember. Oke, karena saldo awalnya nggak ada itemnya, kita pilih tanpa item di pojok kanan atas. Angkanya adalah 4 juta. Total harga ini yang kita isi 4 juta. Seperti ini. Jadi prosesnya itu sama seperti input pembelian. Oke, kalau udah boleh disimpan. Tuh ada infonya ya. Oke. Kalau udah, kita lanjut berikutnya. Close. Sekarang kita akan input data persediaan. Kita buat ya persediaannya. Kita ke master file, lalu item. Oke, kita mulai ya input itemnya. Item yang pertama adalah kipas angin. Nah, kita buat datanya di sini. Jadi kalau ngelihat soal ini, ada saldo awalnya nih, yang 30 piece, itu bukan di sini inputnya ya. Ini cukup input nama itemnya saja. Kipas angin. Oke. Kodenya adalah KA. Satuannya adalah pieces. Laporannya adalah ini pieces ya, satuannya pieces lusin. Dari mana ini? Dari sini nih ketentuan awal ini tadi. Pieces lusin ya, laporannya lusin pieces. Nanti harganya 100 dan 80 ya, harga jual 1 plus 100 dari harga beli. Harga jual 2 itu adalah plus 80. Pieces lusin, laporannya lusin pieces. Nah, maksudnya laporannya kalau sisa barangnya 2 lusin, 5 pieces seperti itu. Oke, harganya adalah 100.000. 100.000. Harga jualnya ini kan dia per pieces ya harganya. Kalau per lusin tinggal dibuat aja di sininya lusin pilihannya ya. Kebetulan ini harganya per pieces, berarti biarkan jadi pieces. Tapi kalau misalnya harganya berbeda, sesuaikan dengan soal ini per apa. Jadi kita harus teliti saat membaca soal ya. Oke. Ini harga jual 1 itu plus 100%, kita enter 100. Harga jual 2 plus 80. Oke, kalau udah kita simpan ya. Jadi input saldo awal 30 itu tidak di sini, tapi nanti di menu yang lain. Ini cukup bikin nama itemnya saja. Oke, kalau udah simpan, lanjut kedua, kulkas, kakak. Oke, harganya adalah 1.500.000. Ya, 100. Ini karena pieces ya, jadi nggak diganti. Kalau lusin tinggal diganti. Oke, kalau udah kita lanjut berikutnya. Mesin cuci. Harganya adalah 1 juta.
Oke, harga pertama itu plus 100%, harga kedua 80. Ini bisa harga jualnya bisa 1, 2, 3 itu disetting semua ya, tergantung soal. Jadi kalau harga jual satu ini, jual dua seperti ini, 3 kan ngikutin yang kedua dan oke, simpan. Kalau udah kita close, ini seperti ini ya. Ini item tadi ya. Oke. Sekarang baru kita menginput nih saldo awalnya. Kalau mau input saldo awal boleh diklik panah ini. Ini boleh kita kliknya mengisi stok awal nih satu, ngisinya gitu boleh ngisi satu. Atau mau langsung berbarengan itu lebih mudah lagi. Kita klik ini langsung kita blok ya. Tekan aja shift plus panah ke bawah. Nah, ini kita blok seperti ini. Lalu pilih mengisi stok awal. Seperti ini ya. Tinggal buat tanggalnya. 1/1/2021. Nah, lalu ini bikin catatannya. Saldo awal persediaan. Nah, oke. Pas angin 30. Jadi waktu nginput saldo awal pun harus hati-hati ya. Oke, lalu ini kulkas 20, ini 20. Ini ya sisanya ya, saldo awalnya. Nih. Ya udah otomatis harga belinya ya udah terisi ya. Jadi ini lebih mudah ya kita simpan. Jadi saldo awalnya sudah terisi. Diam. Kita bisa lihat. Ini tadi data yang tadi ya. Kalau mau lihat udah isinya, klik saldo awal nih dia 30 ya. Jadi kalau nginput saldo awal itu lebih baik diblok aja semuanya jadi satu seperti ini, baru klik yang ini. Kalau mau ngecek bisa langsung atau tekan salah satu, ini dia otomatis sudah terisi. Oke, demikian kita udah nginput saldo awal. Sekarang kita mau ke transaksi. Kita close dulu ke menu awal. Oke, tadi sepertinya yang waktu data pelanggan ini kan TV usaha sukses 14 hari maksimum kredit 15 juta. Coba kita cek, kayaknya ada kesalahan di master file. Kita klik pelanggan yang usaha sukses. Ini ya, ini kan 15 juta terketiknya 7.500.000, ini dia kurang teliti ya tadi ketekannya. Oke. Ulang. Nah, jadi tadi kan ada warningnya sedikit waktu input saldo awal. Nah, ini dia. Kan baru 4 juta, harusnya tidak ada warning seperti tadi. Nah, kita simpan ulang nih seperti ini misalnya. Kan nggak ada ya. Kalau misalnya tadi awal waktu kita input tadi kan ada. Nah, karena ada kesalahan di maksimum kredit tadi. Oke. Sekarang kita mulai input transaksi ya. Jadi kita mulai dari transaksi yang pertama. Di sini saya akan mencontohkan 2 transaksi awal saja. Oke, tanggal 2 Januari. Ini 2 Januari 2021. Kegiatannya adalah quotation. Tanggal 2 Januari 2021, kegiatannya adalah quotation, yaitu di mana TV usaha sukses kita beri penawaran dari tanggal 2 Januari sampai dengan 12 Januari.
Oke, kita input di penjualan ya, karena ini kegiatan penjualan. Kita klik penjualan. Kita sesuaikan dengan kegiatannya. Ini ada beberapa kegiatan kayak penjualan, quotation, sell order, itu disesuaikan dengan kegiatannya. Nah, karena kegiatannya ini penawaran nih. Kita kalau mau membuat data baru, kita klik ini ya. Nah, jadi prosesnya dari awal sama ya. Lalu kita masukin nama pelanggan. CV Puskas. Oke, ini ada langkah-langkahnya. Oke. Tanggalnya adalah 2 Januari 2021. Lalu di sini penawarannya di tanggal 2 Januari sampai dengan 12 Januari. Nah, ini dia. Ini dibuat 12 Januari 2021. Ini ada barangnya. Nah, ini ada itemnya ya. Ini kosong nih. Kita mau tambahin. Kita klik tambah. Ini dia tambah. Tampilannya seperti ini. Ya. Ini yang pertama adalah kipas angin. Kalau kita tahu kodenya, kita masukin kodenya di sini. Kalau kita nggak tahu mau lihat datanya, kita klik semua data ini. Ya. Ini kalau kita klik muncul. Kalau kita hilangkan. Tapi kalau kita tahu kodenya apa, langsung masukin aja kodenya. Misalnya kita mau masukin pertama adalah kipas angin. Kita klik ini. Klik ya kipas anginnya, langsung ke kode. Kalau misalnya kita tahu kodenya KA nih, kita ketik aja KA. Muncul juga. Jadi sama ya. Di sini ada datanya. Oke. Jadi mau pilih langsung tampilan semua data atau kalau ingat kodenya langsung di ya. Berarti KA. Tadi masukin kodenya. Berapa yang mau ditawarkan? Ini adalah 5. 4, 5. Ini 5 pieces ya. Ini bisa pieces bisa lusin sesuai dengan. Kalau udah nih, tinggal kita masukkan list. Ini ada tulisan kalimatnya masukkan list. Lanjut. Berikutnya adalah kulkas. Ini dia kulkas. Habis klik itemnya, lalu klik kode. Atau langsung kodenya diketik aja. Jumlahnya adalah 2. Seperti ini. Langsung masukkan list. Jika ada lagi, tinggal dimasukin lagi misalnya. Kalau udah tutup. Dia akan masuk di sini. Nah, harganya akan muncul juga. Totalnya otomatis ya. Ya. Pastikan tanggalnya sudah benar. Kalau udah, baru kita simpan. Nah, ini akan muncul nih. Apakah Anda ingin mencetak? Nah, kalau mau mencetak tinggal yes. Nah, ya lagi. Nah, ini dia tampilan. Ini bisa kita simpan seperti tadi nyimpan neraca saldo awal ya. Prosesnya sama. Mau disimpan di mana? Kita harus simpan digabungkan ke ini. Yang pertama. Close ya. Kita yang kedua. Ini nomornya muncul 001. Kita lihat ya. Ini dia nomornya otomatis muncul 001 ya. Kita lanjut yang kedua. Masih tanggal 2 Januari dengan kegiatan yang sama. Berarti masih di menu quotation. Oke.
kita tambah lagi. Langkah pertama, kita tulis CV, sahabat. Nah, ternyata ini belum tercatat namanya. Nah, kita munculkan dulu ini ya, nama ini. Nah, di sini ada caranya nih. Untuk menambah, kita tekan insert. Insert yang ada di keyboard kita pojok atas. Nah, atau kalau enggak, kita keluar dulu dari menu quotation ini, lalu kita ke master file, kita klik pelanggan juga boleh. Oke, kita buat di sini misalnya tanggal 2/01/2021. Namanya tadi adalah CV Oke, langsung simpan. Kalau udah, kita bisa lanjut. Oke. Ini adalah 12. Tambahkan barangnya. Yang ditambah adalah kipas angin, berarti KA. Kalau tahu kodenya langsung. Ya. Lalu 2. Kodenya dalam mesin cuci. MC. Ya, kalau mau lihat kode, klik aja semua data ya. Oke. Jumlah yang dibeli adalah 2. Plus. Ini dia. Oke. Harganya berbeda. Kita cek dulu ya. Kita menggunakan harga mana? Kita close dulu. Tadi kayaknya di settingan awal. Kita coba lihat ini. Ini harganya waktu input CV sahabat kita ini ada salah settingan harganya misalnya. Ada kesalahan. Tinggal tutup aja. Ya, belum disimpan. Ya. Kita ke master file ya. Jadi kalau ada kesalahan tinggal diperbaiki. Master file. Ini dia ya. Harga jualnya pakai harga jual 2. Kok inputan kita nggak ada misalnya gitu, inputan pertama. Nah, saat kita buka lagi quotation ini ternyata kosong, maka kita harus klik semua data ya. Tadi kan datanya cuma ada 1 ya, yang nomor 1. Kita input lagi ya, klik aja panah buat baru ini. Ini ya berarti yang kedua ya, tinggal klik pensil ini ya. Nah, caranya sama, tinggal ditambah ini tinggal masukkan kodenya. Nah, kalau ingat kodenya, kalau enggak munculkan dulu datanya. Nah, setelah itu masukkan di bagian kode. Baru masukkan list. Nanti akan muncul kalau udah, ini dia. Kalau harga yang tadi sudah kita ubah harganya menjadi harga jual 2, maka sudah sama seperti yang ada di soal ini. Ya. Nah, kalau udah baru kita simpan. Jadi di sini dibutuhkan ketelitian. Jadi sama ya. Oke, kalau udah simpan, nanti bisa dicetak. Prosesnya cetak sama seperti tadi. Kalau misalnya report kita yang kita bikin quotation ini belum kita cetak, nanti tampilan depannya itu seperti ini, kayak gambar buku ini. Oke ya. Bisa dibuat cetak. Lalu bikin laporannya dan disimpan sama seperti tadi prosesnya. Oke, ini dia ya tampilannya seperti ini. Demikian kita sudah menginput dari data awal PT Bahagia Selalu, dari data awal ya, setup awal sampai dengan soal quotation tadi.
kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.